Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Alhamdulillah, salam Ibu Guru, Bapak Guru hebat. Hari ini kita akan membahas tentang disiplin positif untuk di sekolah kita. Pengertian dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi, namanya disiplin positif itu sebuah budaya yang nanti akan kita biasakan bersama-sama di lingkungan sekolah tempat kita mengajar. Bagaimana sesuatu itu berlaku tanpa adanya sogokan, tanpa harus ada tekanan atau ancaman yang kita berikan, ataupun hukuman yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Selanjutnya, apa sih pengertian dari disiplin itu? Nah, kata disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pahami tentang disiplin? Ada yang pernah ini Bu, Pak Ibu? Ini dia, disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Nah, ternyata disiplin itu artinya malah belajar, Bu ya. Selama ini kita pahami disiplin itu berarti harus tertib, harus taat, ya, tepat waktu, sesuai dengan diinginkan. Ternyata disiplin artinya belajar. Atau kata lain, disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, yaitu artinya murid atau pengikut. Sebenarnya pengikut kalau dalam bahasa pendidikannya menjadi sebuah murid. Jadi disiplin itu juga menjadi pengikut. Disiplin positif yang harus kita terapkan itu ada beberapa ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Ini bagian-bagian dari penerapan disiplin positif yang akan kita lakukan. Keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah buat ya keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, jadi nanti ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Jadi yang kita sepakati di awal, nanti kita rubah menjadi bahasa-bahasa yang positif, itulah menjadi keyakinan kelas yang kita akan gunakan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ini kebutuhan dasar manusia ini akan mempengaruhi pola perilaku dari manusia tersebut, khususnya murid di tempat kita mengajar. Nah, yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini lebih kepada penekanan karakter kita sebagai seorang guru atau pendidik. Yang terakhir yaitu restitusi, yang sering disebut dengan metode segitiga restitusi. Nah, jadi dari beberapa disiplin positif, inilah tahapan-tahapan atau beberapa hal yang bisa kita terapkan untuk menerapkan budaya positif tersebut. Nah, sekarang kita lihat nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang terutama, yang termaktub yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, ada berapa nilai profil pelajar Pancasila? Nah, ada 6 ya Bapak Ibu. Saya yakin pasti Bapak Ibu semua masih ingat ya, karena ini juga termasuk program kegiatan yang pasti kita lakukan dalam kegiatan Merdeka Belajar. Selanjutnya ada Ibu Primary Years Programs atau disingkat PYP. Itu ada banyak poin-poin dari Ibu ya, termasuk nanti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Itu bagian dari Ibu Primary Years Program. Nah, selanjutnya ada 9 pilar karakter.
Nah, itu dikutip dari Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Ya, 9 pilar itu salah satunya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Berarti bagaimana kita tetap beribadah kepada Tuhan dan saling menghargai dengan sesamanya. Kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, dan beberapa bagian yang lain sampai nanti ke toleransi. Ini adalah 9 pilar dari karakter. Selanjutnya, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ya, lifelong guru. Nah, jadi di situ kalau petunjuk seumur hidup ini ada dapat dipercaya, lurus hati, sebagai pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu petunjuk seumur hidup. Nah, kalau keterampilannya bagaimana? Keterampilan seumur hidup adalah peduli, penalaran, bekerja sama, berani, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, sampai nanti tanggung jawab dan persahabatan. Jadi ada banyak poin-poin yang terkandung di dalam petunjuk seumur hidup tersebut. Nah, selanjutnya nilai kebajikan universal yaitu the 7 essential virtues. Ya, ini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Namanya nilai kebajikan universal. Jadi secara universal ini sudah terkandung di sini semua Bapak Ibu. Nah, jadi ini akan menjadi dasar nanti bagaimana budaya positif ini sama-sama kita bisa menerapkan dalam lingkungan pembelajaran yang kita lakukan. Selanjutnya, The Virtuous Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, poin yang berikutnya tentang disiplin positif yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang pertama itu yang sering terjadi ya Bapak Ibu sekalian, ini jika teori hukuman dan penghargaan itu terjadi, biasanya ada rasa yang muncul dalam diri anak. Misalnya, mengapa mereka melakukan itu? Yang pertama karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu taat karena apa? Karena memang munculkah dorongan hati atau hanya untuk menghindari ketidaknyamanan? Seperti itu ya, atau hanya menghindari supaya tidak dihukum. Nah, ini sudah pasti terjadi. Selanjutnya, mengapa mereka melakukan hal tersebut? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, sama halnya dengan kita juga melakukan sesuatu karena akan mendapatkan imbalan atau penghargaan. Begitu juga anak, apakah motivasi yang muncul untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik tersebut hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka. Untuk orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebenarnya hal yang terbaik ini bagaimana terwujud dengan poin yang ketiga tersebut. Jadi bagaimana untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, selanjutnya bagaimana penerapannya? Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan sebenarnya tidak efektif. Penghargaan itu dapat merusak hubungan. Penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan itu menghukum. Motivasi yang baik adalah motivasi intrinsik. Jadi selama ini Bapak Ibu sekalian, kita beranggapan bahwasanya dengan memberi penghargaan kepada murid itu adalah langkah utama untuk memberi motivasi kepada mereka. Ternyata itu adalah miskonsepsi dalam penerapannya. Saat anak kita beri penghargaan, saat anak kita motivasi dengan motivasi eksternal berupa reward, saat kita tidak memberikan reward lagi atau penghargaan, maka anak tersebut akan turun nilai kreativitasnya.
mereka tidak akan efektif. Maka saat mereka juga tidak mendapatkan penghargaan lagi, mereka menganggap, ah, bapak itu, ibu ini sudah nggak peduli dengan saya. Rusak hubungan yang terjadi antara kita dan murid. Kualitasnya juga kurang baik. Nah, jadi ternyata penghargaan ini langkah yang selama mungkin kita pernah menerapkan, ini adalah miskonsepsi dalam penerapan membangkitkan semangat untuk anak. Jadi bagaimana anak itu bisa termotivasi saat motivasi itu munculnya secara intrinsik, ya, munculnya dari dalam hati, bukan dari eksternal. Nah, selanjutnya kita perlu buat keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah melakukan, atau mungkin baru dengar. Saya yakin tidak mungkin baru dengar, pasti sudah pernah merasakannya, Bu, ya. Sekarang dengan bahasa yang ada adalah keyakinan kelas. Kenapa? Keyakinan kelas adalah bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Itu untuk keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu sekalian kita buatnya peraturan kelas. Ya, kalau peraturan berarti sifatnya satu arah, mengatur. Tetapi kalau keyakinan, sebuah peraturan yang kita diskusikan bersama, kita yakini dalam kelas tersebut, dalam sekolah tersebut, sama-sama kita yakini, maka itu akan kita sepakati untuk mewujudkan dan melaksanakan dalam kebersamaan. Dan keyakinan kelas ini nanti akan kita bentuk dengan bahasa yang mudah diingat, mudah dipahami, mudah untuk dilaksanakan. Dan saat bentuknya sebuah keyakinan, dia tidak bersifat menghukum. Kalau peraturan sifatnya akan menghukum untuk anak-anak kita, seakan-akan dia harus menghindari supaya tidak kena hukuman. Berikutnya, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Jadi pertanyaan yang umum yang mudah kita ingat bersama-sama, baik guru maupun murid-muridnya nanti di dalam kelas ataupun dalam lingkungan sekolah. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi misalnya saat kita buat kesepakatan kelas, jangan buang sampah sembarangan. Nanti dalam bentuk positifnya menjaga kebersihan. Jadi hanya bahasa, tapi ini nanti mengandung makna yang berbeda untuk diyakini bersama. Jangan datang terlambat. Mungkin kita rubah dengan kalimat datang tepat waktu. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan. Saya yakin penggunaan kalimat-kalimat positif ini akan memberikan respon atau stimulus kepada anak, lebih mudah untuk mengingatnya. Dan tidak merasa mereka akan dihukum dengan apa yang mereka lakukan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, kalau keyakinan kelasnya nanti sampai penuh, Bapak Ibu sekalian, nanti kita buat pakai spanduk misalnya, atau pakai kertas karton penuh sampai seperti Al-Quran 3 juz gitu kan. Saya yakin mereka justru bukan malah ingat, malah bingung, banyak kali harus dibaca, diikuti kan gitu. Jadi bagaimana kita merancangnya bersama-sama kepada anak di dalam kelas. Keyakinan itu sama-sama kita rancang dan tidak terlalu banyak, tetapi sudah mewakili semua aktivitas yang akan dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Karena kadang-kadang beda tempat pasti akan beda keyakinan yang bisa kita terapkan. Kan? Berkapan? Takutnya udah gini-gini nggak terekam pula kan. Nah, berikutnya untuk keyakinan kelas, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi untuk membuat keyakinan kelas, kita harus libatkan semuanya dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti Bapak Ibu, ini sekedar sharing, saya bukan mengajari, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pernah membuatnya. Jadi nanti kita buat bagaimana anak yang ada di dalam kelas semua mencurahkan pendapat untuk membuat keyakinan kita bersama. Di situ akan terlihat mereka berikut serta dalam menggagas hal-hal yang kita yakini dalam kegiatan tersebut.
Jadi sepertinya keyakinan kelas ini akan menggeser dari pemahaman yang selama ini peraturan kelas, kan? Terus sampai kepada kesepakatan kelas, dan saat ini kita gunakan keyakinan kelas. Karena dengan kalimat-kalimat positif tadi, ini akan lebih mudah, anak tidak akan terancam, tidak menghindari dari hukuman atau hal-hal yang mungkin membuat mereka merasa tertekan dan tidak nyaman. Keyakinan kelas harusnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun nanti sudah kita buat, walaupun sudah kita buat, nanti ada jenjang waktu tertentu kita rubah keyakinan. Misalnya, entah 2 bulan atau 3 bulan kemudian, atau mungkin 1 semester. Tergantung nanti situasi kondisional dalam pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan. 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sampai ke 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu sekalian, jadi 5 kebutuhan dasar ini adalah hal penting untuk memahami karakteristik siswa, kenapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, berikut ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, setiap manusia pasti membutuhkan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, cinta dan kasih sayang. Bagaimana mereka akan merasa diakui dalam lingkungannya, merasa dicintai dan disayangi di dalam suatu kelompok mereka berada. Selanjutnya, penguasaan. Setiap orang ingin melakukan sesuatu, akulah mempunyai hak atas hal tersebut. Kebebasan akan terkait dengan bebas untuk melakukan tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman. Tetapi bukan berarti bebas itu tidak menggunakan aturan. Tetap ada aturan, tetapi tidak terikat yang harus membuat ketidaknyamanan. Selanjutnya, kesenangan. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu sekalian, saat nanti ada beberapa poinnya tidak terpenuhi, ini akan menimbulkan sifat psikologis yang akan berbeda, dan ini akan mempengaruhi cara belajar anak, cara bertingkah atau berperilaku dalam keseharian dari 5 kebutuhan dasar. Nah, selanjutnya sampai kepada 5 posisi kontrol. Ini restitusi, tapi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini lebih kepada penekanan kita, Bapak Ibu, ya, sebagai seorang guru. Ya, 5 posisi kontrol. Jadi setelah kita memahami karakteristik anak, maka ini kita akan memahami karakteristik kita sebagai seorang guru. Di sini ada guru yang sifatnya penghukum. Ya, selama ini kita menghukum, marah dan sebagainya. Ternyata posisi kontrol kita di sini akan tercermin, oh, kita sebagai penghukum. Selanjutnya ada pembuat merasa bersalah. Jadi misalnya gini Bapak Ibu ya, kalau penghukum itu, kamu terlambat, sini, kenapa? Langsung kita hukum tanpa banyak diskusi tentang apa yang menyebabkan anak terlambat, langsung kita berikan hukuman. Atau selanjutnya membuat merasa bersalah. Merasa bersalah ini sifatnya tidak menghukum, tetapi berbelas kasih ngomongnya, nah, apa kamu tidak kasihan lihat ibu seperti ini gara-gara kamu dimarahi, lihat bapak seperti ini, jadi bapak pun dimarahi sama kepala sekolah gara-gara kalian seperti. Nah, ini menimbulkan rasa iba, tetapi seakan-akan anak tersebut merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan. Di awal-awal mungkin Bapak Ibu sekalian, bahkan saya sendiri merasa langkah ini sebenarnya efektif untuk menyentuh hati, apalagi untuk tingkat anak usia tingkat SMA. Tetapi ternyata dengan 5 posisi kontrol ini, itu mari kita sampingkan, mungkin ada metode-metode yang baik yang bisa kita terapkan. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol sebagai teman. Nah, bagaimana seorang guru itu kadang-kadang terlalu dekat dengan murid seakan-akan menjadi teman. Sebenarnya satu sisi ada nilai positifnya, satu sisi ada nilai negatifnya. Nilai negatifnya muncul saat kita sebagai teman tapi pembatasan kepada mereka kurang baik. Kurang ada batasan. Kita harus tegaskan kepada mereka ini hanya sebagai guru dan murid.
Tetapi dengan merangkul mereka sebagai teman, ini salah satu langkah mereka bisa terbuka dengan apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi dengan mereka. Ya, walaupun langkah menjadi teman dengan mereka tidak semuanya kita bisa. Bahkan selama ini saya sering merasa murid itu sebagai teman untuk dalam menyelesaikan permasalahan. Tapi nanti ada hal-hal tertentu yang memang tidak efektif, tapi ada juga yang efektif bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya ada sebagai pemantau. Ada guru yang sifatnya sebagai pemantau, hanya melihat, ya, melihat, habis itu instruksi. Itu ya seperti ini, dan seperti itu. Nah, ini kan hanya sebagai pemantau. Baiknya bagaimana? Kita juga sebagai guru bisa ikut terjun ke sana, ikut melaksanakannya. Nah, posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, bagaimana sebagai manajer ini adalah posisi yang kontrol yang baik, dan ini yang kita harapkan. Bagaimana kita bisa memanage anak-anak, bisa menggerakkan mereka dengan cara mereka tidak merasa terbebani, mereka merasa senang, dan mereka terasa terbimbing dengan cara-cara yang kita lakukan tersebut. Ini 5 posisi kontrol yang perlu kita pahami. Di manakah posisi kita sekarang? Nah, hanya kita yang bisa menjawab. Mau menjadi yang bagaimanakah kita nanti? Nah, bagaimana kita nanti bersikap kepada anak? Nah, inilah ada 5 posisi kontrol yang sudah kita pahami. Nanti sama-sama jika kita berkenan, kita buat sesi khusus membahas 5 posisi kontrol, kita ulas satu persatu. Ini sebenarnya lebih asik sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita habiskan di sini, waktunya nggak dapat nanti. Nah, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini lagi ramai sekarang Bapak Ibu sekalian. Segitiga restitusi ini bagaimana untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi restitusi itu sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi yang memperbaiki kesalahan itu murid sendiri, mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi saat memperbaiki kesalahan mereka, tapi dari mereka sendiri. Bukan kita yang harus memaksa-maksa sehingga mereka harus berbuat menjadi yang lebih baik. Berikut langkah restitusi, ya Bapak Ibu. Dasar utama restitusi itu ada 3, karena bentuknya segitiga. Mungkin kalau Pak Saud Juli Helmuan, guru matematika, paham ini kan, karena segitiga gitu Pak ya. Nah, langkah awal itu yang pertama menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi saat ada suatu permasalahan anak terjadi, ya kita bisa tanya, memang setiap orang bisa pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan hal ini. Nah, ini kan kita stabilkan dulu emosi dari anak kalau kita menghadapi mereka. Nah, saat mereka sudah stabil, merasa kita sudah satu arah, kalau anak sekarang ngomongnya sudah satu circle, satu frekuensi katanya gitu kan, maka kita validitas tindakan yang salah. Bagaimana tindakan yang salah? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, jadi kita tanya, pasti kamu punya alasan kenapa melakukan itu. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih dari ini. Nah, itu kan pertanyaan untuk validitasnya. Tapi, kan, apakah ada cara yang efektif yang mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi langkah ini untuk memvalidasi seakan-akan kita mengiyakan, tapi sebenarnya kita mengarahkan bagaimana mereka supaya berpikir mencari solusi. Saat itu sudah kita lakukan, baru kita kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi, yang kita sudah yakini. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dari apa yang mereka anak lakukan. Dia akan berpikir, akan menggali dari keyakinan kelas yang diingat. Apa ya yang kita buat? Apa yang sudah kita sepakati? Melanggar enggak ya dengan apa yang kita lakukan? Nah, jadi setelah itu bisa kita tanya lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau ini hanya sebagai pertanyaan contoh, nanti untuk melatihnya Bapak Ibu sekalian, kita tetap harus berlatih. Karena saya sendiri sudah pernah coba seperti ini, toh juga hasilnya tidak seperti alur yang seperti yang sudah kita paparkan. Tetapi ini perlu kita latih, Pada dasarnya
tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan restitusi, tapi restitusi efektif untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Karena banyak permasalahan-permasalahan lain yang bisa digunakan dengan metode penyelesaian. Nah, inilah dari beberapa budaya-budaya positif yang perlu kita terapkan ya disiplinnya untuk murid-murid kita, untuk kita juga sebagai Bapak Ibu guru. Ya, jadi mungkin dari Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian, ada yang ingin bertanya atau ingin diskusi atau menyampaikan sesuatu tentang apa yang sudah kita paparkan, kami persilahkan kepada Bapak Ibu, dan saya harap ada yang bertanya untuk diskusi kita hari ini dari budaya positif yang kita pahami tadi. Jadi intinya budaya positif itu ada 6 Bapak Ibu ya sekalian. Nah ini nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ya kira-kira gimana Bu? Ya silakan Bu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Hal yang mau saya tanyakan yaitu, menurut Bapak, apakah semua kasus siswa dapat kita selesaikan dengan segitiga restitusi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ini pertanyaan dari Budar. Tepuk tanganlah dulu untuk Budar ya. Jadi pertanyaannya, jadi apakah bisa untuk semua kasus permasalahan siswa itu diselesaikan dengan restitusi gitu Bu ya? Nah, jadi ada batasan-batasan tertentu tentang kasus atau permasalahan siswa. Jadi tidak semuanya tidak semuanya permasalahan itu bisa diselesaikan menggunakan restitusi. Jadi gini Bu, kalau permasalahan restitusi itu penyelesaiannya pasti siswa yang sudah memahami tentang keyakinan kelas. Kalau nanti permasalahan dalam bentuk kriminal misalnya, ya, kekerasan, ini biasanya kurang efektif menggunakan restitusi. Karena kalau kita menggunakan restitusi, pastinya kita harus mempunyai keyakinan kelas, pastinya harus memahami kebutuhan dasar manusia. Tidak semena-mena penyelesaian masalah itu harus dengan restitusi itu pasti selesai, tidak. Karena misalnya terlambat, tidak seragam, tidur saat pembelajaran, mungkin hal-hal seperti ini menggunakan restitusi sehingga nanti mereka tidak tidak merasa sakit hati atau kecewa atau tersingkirkan dari kelompoknya. Tapi kalau nanti sifatnya sudah bullying misalnya, kekerasan, kriminal, nah ini sepertinya kurang efektif. Karena kemarin pernah kita diskusi juga dalam ruang virtual, sudah pernah kita tanyakan dengan beberapa orang-orang yang sudah memahami dan sudah menerapkan, memang mereka sudah menyampaikan restitusi adalah metode untuk penyelesaian masalah sesuai pemahaman tadi, untuk mengembalikan anak kepada kelompoknya. Tetapi restitusi itu tidak bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Nah, jadi kadang-kadang tidak selesainya itu bukan karena restitusinya, tetapi karena kita juga perlu melatih, Bapak Ibu. Ya, melatihnya. Saat kita melakukan penyelesaian permasalahan anak dengan metode restitusi, tapi tidak selesai. Apakah restitusinya yang salah? Kalau yang pernah saya lakukan, kayaknya saya yang belum begitu mahir memahami restitusinya. Jadi memang harus kita ulang-ulang, harus kita coba. Terus kita lakukan. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi sebagaimana kita terus coba, kita lakukan. Maka memang kita harus bergeser nih Bapak Ibu sekalian. Dari paradigma yang awal kita sebagai seorang penghukum,
seorang yang pembuat merasa bersalah. Saya sadar dulu saya seorang penghukum. Tapi setelah sudah memahami modul-modul dalam pembelajaran yang dilakukan, ternyata ada langkah lain yang bisa kita terapkan. Ada cara lain yang lebih efektif, yang lebih membangkitkan daya semangat anak. Sehingga mereka merasa tertuntun. Karena kadang-kadang perlakuan mereka kembali kepada kebutuhan dasar tadi. Saat anak kurang perhatian, pasti dia akan mencari perhatian di sekolah. Saat anak kurang kebebasan, dia akan melakukan kebebasan. Saat sudah terbiasa mereka mempunyai sikap berkuasa, saat di sekolah juga akan bertindak bahwasanya inilah aku. Aku bisa, kamu harus ikut aku. Nah, ini ada sifat dari kebutuhan dasar manusia. Memang tidak lepas apapun permasalahannya, peran guru dan orang tua ini saling keterkaitan. Ya, itu kepada Ibu Ika Wulandara. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi? Atau dari bapak-bapaknya? Silakan, bapak-bapak. Kita waktu kesempatan, ini ada beberapa menit lagi sebelum kita penutupan. Nggak pala pakai ice breaking lah ya. Karena sudah enjoy semua. Ada dari bapak-bapaknya? Silakan Pak. Nah, nggak apa-apa Pak. Nah, coba ngomong aja Pak. Apa yang nggak apa-apa? Segitiga restitusi. Izin Pak, sebenarnya saya masih kurang paham bagaimana cara penerapan segitiga restitusi tadi Pak. Jadi boleh Bapak sampaikan bagaimana lah, apalagi saya sebagai guru baru di sini kan. Jadi tentunya saya perlu banyak belajar nih Pak, bagaimana cara menerapkannya itu. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Pak Reza, luar biasa pertanyaannya, Pak ya. Jadi sedikit Pak ya, kita ulang lagi. Restitusi ini, segitiga restitusi itu adalah langkah untuk menyelesaikan masalah. Langkah tersebut ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya stabilkan identitas itu bagaimana saat anak bermasalah emosinya kita reda dulu, kita redam. Selanjutnya, validitas tindakan yang salah. Validitas tindakan yang salah itu seperti tindakan sosial. Kita berempati dengan dia seakan-akan kita ini sudah masuk dengan dia. Kita sudah sepemahaman dengannya. Saat mereka beranggapan kita sudah satu jalur, pasti mereka akan lebih mudah untuk meluapkan, menceritakan keluh kesahnya. Nah, saat mereka sudah menerima apa yang sudah kita sampaikan, maka kita tanyakan ke keyakinan, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang dia pahami untuk keyakinan positif. Misalnya keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Ya kan? Saat dia melakukan hal tersebut, melanggar nggak dengan keyakinannya? Misal, kita kasih contoh, begini. Di kelas, siapa kita buat namanya? Si Anto, gitu ya. Dengan si Butet, misalnya. Ya kan, tiba-tiba Butet marah-marah dengan Anto, ya kan, marah-marah tidak jelas. Nah, jadi ada laporan masuk ke misalnya saya wali kelas, maka Butet akan saya panggil untuk mengklarifikasinya. Nah, saat saya jumpa dengan Butet, saya akan dengarkan dulu dia bercerita, cuman saya nggak marah Bu. Pak, saat saya belajar mengerjakan tugas, capek-capek saya berpikir ngerjain, tapi si ini tinggal mencontek, misal melihat, udah gitu recok di dalam kelas dan sebagainya. Kan kita dengar dulu. Ya kan? Jadi, terpaksa lah Bu, Pak, saya marah, saya pukul meja itu supaya dia nggak mengganggu saya, nggak mencontekkan. Itu kan mungkin laporan dari Butet. Nah, lalu kita menstabilkan identitasnya tadi Pak. Langkah awalnya, setiap orang, nah itu mungkin ini contoh, mungkin dengan bahasa yang lain nanti tinggal latihan kita kan Pak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan gitu kan.
kamu bukan satu-satunya yang melakukan hal tersebut sampai kamu marah-marah. Iya Bu, iya Pak, kan mungkin tergantung siapa gurunya kan nanti ya. Nah, setelah itu nanti kita akan, saat dia sudah merasa stabil dengan bahasa kita di awal tadi, maka kita validasi tindakan yang salah tersebut. Baru kita bilang, mungkin bahasanya gini, saya yakin kamu Butet bisa melakukan hal yang lebih dari ini. Dan itu boleh-boleh saja. Ya kan gitu. Tentu kamu punya alasan kenapa kamu melakukan. Ya kan? Alasannya apa? Ya itu tadi, akan dia bercerita. Mungkin yakinlah pasti berceritanya akan mulai reda. Ya si Ampa begini, tapi kita kan tetap dengan bahasa yang datar, yang nanti dia akan bercerita bahwasanya, iya Pak, tadi kan saya ngerjakan tugas, ini si Antom tiba-tiba mencontek, recok pula mengganggu saya dan saya tidak Nah ini kan secara alur Pak ya, tapi nanti secara realnya memang nanti kita perlu latihan. Tidak semuanya dengan alur yang sama akan terjadi seperti yang kita harapkan. Nah saat dia sudah bercerita, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, apa yang kau mau dengan kejadian itu? Kan dia akan bercerita. Artinya mereka sendiri yang akan berpikir cara untuk penyelesaian masalahnya. Nah setelah mereka sudah reda bercerita, baru kita kembali kepada keyakinan kelas. Kamu tahu nak, yang kamu lakukan itu kira-kira, nah kan itu kan, atau keyakinan kelas apa yang sudah disepakati yang tidak sesuai dengan kamu lakukan. Dia kan akan berpikir, ya Pak, harusnya saya menghargai sesama teman. Ya kan? Inilah restitusi tadi, meredakan keyakinan tadi. Kamu ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara apa kira-kira? Ya mungkin saya akan meminta maaf. Itu kan nanti akan meredakan mereka. Dan ini tidak hanya sebelah pihak baiknya. Mungkin Butetnya, nanti bergantian si Antonya kita akan tanya dengan itu. Tapi ingat, dalam restitusi itu nanti pastikan untuk diskusinya di ruangan yang tidak terlalu banyak melihat. Kalau bisa cukup kita berdua dengan dia, supaya rasa percaya dirinya itu lebih muncul dan dia bisa kembali kepada kelompoknya lagi dalam situasi sosial yang tidak terganggu. Nah itu langkah restitusi. Nah itu kan langkah sebagai contoh Bapak Ibu sekalian. Nanti penerapannya tinggal kita untuk berlatih terus menerus berulang-ulang. Nah, bagaimana saat pelatihan penerapan restitusi itu bisa kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan. Sampai kita terlatih, sampai mencari. Jadi sebenarnya restitusi ini menurut yang saya pahami, kita sudah pasti paham ini bisa diselesaikan. Tinggal saja nanti bagaimana langkah kita mengolah bahasa, mengolah kalimat dengan bahasa-bahasa yang ada. Ya, mungkin karena waktu juga, terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat hari ini atas kesempatannya untuk bersama-sama kita berdiskusi tentang disiplin positif ya, dari beberapa yang sudah kita diskusikan. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan dalam lingkungan belajar kita, dalam pembelajaran, bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, dan semoga ini menjadi keberkahan untuk kita semua ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak. Ya. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi
pagi? Pagi luar biasa. Alhamdulillah, pagi ini kabarnya luar biasa semua. Seperti biasa, sebelum mengawali pembelajaran, ini saya absen dulu, saya miss call, memastikan koneksinya terhubung dengan baik. Aditya Saputra Harhab, Alvan Ardiansyah, Alwinda Zetiva, Artia Arum Dwifala, Artalita Siagian, Bastian Rajagugu, Bayu Pangestu, Desi, Dian Nugraha, Dinda Ayu Aulia, Dude Alvino, Dwi Arianti Purnama, Dwi Zaskia Silalahi, Valdio Risnanda, Penny Amelia, Ibdan Sofianul Umam, Indiani Safitri, Jen Kriskila Jamasi, Juan Cristiano Valentino Simanunso, Livia, M. Razi Alfaris, Marulam Saputra Sipahutar, Muhammad Syahroni, Murniati Girsang, Nadia Salsabila, Nur Amina Az-Zahri, Nur Halimah Nasution, Rafa Aditya, mana? Reni Sandira, sudah kuat. Ridwan Lubis, Rizky Ramadan, Salsa Ratu Aura, Satria Jaya, Suci Dwi Rahayu, Tasya Amelia Putri, Tutu Soaduaon, Yombi. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua dipanggil? Ya, alhamdulillah sudah dipanggil. Semoga dalam keadaan sehat. Selanjutnya kita mau buat kesepakatan kelas. Ya, pernah dibuat sebelumnya waktu di SMP. Nah ya, kita buat kesepakatan kelas, kita sepakati bersama. Nanti kesepakatan itu sama-sama kita jalani, kita jalankan dalam kegiatan pembelajaran selama di SMA Negeri 4, khususnya saat kelas 10 ini. Kira-kira siapa yang bisa nulis-nulis ke papan? Desi, ada spidolnya kan? Ya, silakan Desi ke depan biar sama-sama kita buat kesepakatannya. Apa kira-kira yang perlu kita sepakati? Kelas, supaya kelas kita nanti berjalan, pembelajarannya berjalan dengan baik. Apa-apa saja kira-kira? Silakan sampaikan. Berarti kita harus ngapain? Harus diapakan kelas kita? Harus bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita harus bertindak kira-kira? Sama-sama. Ketua kelas gimana? Jangan ribut saat pembelajaran, Pak. Jangan ribut saat pembelajaran. Tulis.
Tuh. Ya, kesepakatan. Apalagi kira-kira? Ini harus satu-satu nih biar bersuara nih kalau kayaknya. Apalagi? Disiplin. Apa? Ya. Bayar kas tepat waktu. Apalagi? Tidak boleh keluar saat tidak ada guru, Pak. Nah. Jangan berkeliaran kalau tidak ada gurunya. Tidak boleh keluar. Apalagi? Ini untuk kesepakatan bersama supaya nanti saat proses pembelajaran kita juga nyaman. Di sini dulu, lagi-lagi. Apa kira-kira? Wah, beneran cabut. Ada sering cabut kemana? Gak kayak cabut. Atau mungkin dari Desi, dari sekretaris, apa kira-kira? Tambahkan. Yang lain juga. Apa? Nah, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah mantan pada tempatnya. Ya kan? Apalagi? Sampai penuh nih papan tulisnya. Kalau bisa sampai kayak Al-Quran tebelnya. Kita buat. Apa Ron? Bolehlah ketawa. Masa ketawa nggak boleh? Nanti kalau ketawa ditahan dari bawah makin. Ayo apa? Yang laki-laki dulu. Yang laki-laki perlu banyak kesepakatan ini. Satria Jaya mana Satria? Nah, apa kira-kira yang perlu kita sepakati? Hah? Loh, bisa. Ayo, apa lagi? Kursinya diubah, Pak. Apa? Oh, maksudnya nanti kalau ada apa kegiatan sesekali berubah posisinya, gitu ya? Enggak sepakat orang ini, usulmu enggak bagus Ron. Tapi bagus juga, mungkin maksudnya gini, dirubah, mungkin kalau ada diskusi, nanti setelah itu balik kembali lagi posisinya, gitu kan? Kan bisa jadi nanti ada misalnya pembagian kelompok, nanti sesuai dengan kelompoknya mungkin dibentuk letter U atau lingkaran atau kakinya di atas, gitu kan? Fungsinya kan pas disapu kan kakinya di atas, ya diubah. Kalau nanti itu teknis saja, ya kita sepakati mungkin dengan guru berbeda guru nanti beda cara untuk posisi. Yang lain apa lagi? Bis. Ayo bilang aja, nggak apa-apa, nggak takut, nggak bayar. Nah, petugas piket datang tepat waktu. Kan sudah ada kemarin ya petugas piketnya. Ini kita belum buat lagi. Nanti cuma nanya pembuatannya. Bilang. Aja, bilang. Kenapa kok malu-malu? Silakan, bilang aja. Orang. Bilang aja. Nah itulah kalau nggak dibilang mau dilupa jadinya. Ayo apa lagi? Dilarang saling membuli, dilarang membuli.
minggu ini yang Senin, minggu depan Selasa, Rabu gitu gantian. Gimana itu bahasanya? Maksudnya gimana tadi kalau dari sini? Novel kemudian setiap minggu. Oh, tugas piketnya itu hanya bergantian ya, dan tugas dari masing-masing tugas piket. Ya, berganti tugas masing-masing piket. Berarti maksudnya nanti kalau yang hari ini hari Senin misalnya kan, si Butet yang ngepel, Senin depan nanti si Tiur yang ngepel, Senin depannya lagi si Cok gitu kan, depannya lagi si Tongat. Jadi pergantian. Wajib sholat bagi laki-laki yang muslim. Wajib sholat, sholat wajib lah. Sebenarnya kalau untuk laki-laki aja, perempuan juga wajib sholat untuk yang muslim. Enggak semua pula, nanti wajib sholat yang enggak muslim suruh sholat pula, nggak boleh. Wajib sholat. Apalagi ini harus penuh apa tulisnya nih? Kita lihat dulu. Ayo apa lagi? Silakan, apa lagi? Jangan begitu kali. Ya, apa lagi? Kamu nggak sini, kuat, nggak apa-apa, apa? Nah, boleh pakai seperti itu. Iyalah, kan sepatunya harus selalu keluar, udah ada ketentuannya kan? Iya. Udah disepakati. Apalagi? Atau satu-satu ditanya lagi nih? Jangan. Biar berpikir, biar muncul ide-ide kreatifnya. Nah, bilang kita. Nggak boleh bantu. Nggak boleh bela-bela. Kalau HP sebenarnya kalau menurut saya Boleh. boleh kan, cuman kan tergantung nanti aturan dari ininya. Di sekolah kan tidak membolehkan. Mungkin kalau nanti pelajaran informatika ada pelajaran-pelajaran tertentu kita perlu bawa HP. Tapi kalau untuk guru-guru lain mungkin seperti itu, ada jam-jam tertentu. Tapi kan nanti kalau tidak boleh sama sekali kan agak repot, ya kan? Apalagi informatika itu kan pelajaran teknologi. Kalau nanti ketinggalan pilihan teknologi, jadi gaptek, ya kan? Gagap teknologi namanya, ketinggalan zaman. Apalagi lanjut. Dari yang laki-laki coba. Bilang orang yang kuat. Oh, lupa pakai helm. Dilarang tidur saat jam pelajaran berlangsung. Walaupun kita pahami, ya kita harus banyak mimpi, tapi jangan tidur di kelas. Ya, nanti mimpinya susah terkabul, susah tercapai. Apa? Bilang aja, bilang yang kuat. Apa lagi? Apa lagi udah? Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Kalau mau naik pesawat aja. Ayo Bapak, sekolah deh.
Harus ada. Belum. Sampai 40 belum. Yang buat, gelar. Nah, memakai atribut lengkap. Lagi. Ya. Lupa Pak. Apa lagi? Senyum aja sama di situ. Coba terusnya. Masa nggak tahu. Biar kita sepakati bersama. Yang kuat. Apa? Berpakaian rapi. Karena tadi siapa namanya? Harum. Siapa ya? Kok malu-malu? Bilang aja bilang. Kalau malu-malu nanti saya rekam aja. Apa lagi? Dilarang marah-marah nggak jelas, Pak. Betul. Dilarang marah-marah, tidak jelas. Itu nggak cuma untuk murid aja kan? Iya kan? Mana tahu lagi banyak masalah keluarga di rumah, bawa ke sekolah. Ya kan, marah-marah nggak jelas. Kalau dibilangin ketua kelas suruh diam. Apa bahasanya? Tidak boleh melawan ketua kelas. Kalau dibilangin ketua kelas tidak boleh melawan, Pak. Suruh diam. Berarti bahasanya gini. Mengikut aturan sesuai arahan perangkat kelas, bisa ketua, sekretaris, bendahara, ya kan itu. Mengikut aturan sesuai arahan perangkat kelas. Kan nanti bisa jadi saat sekretaris sudah dipanggil ke kantor, disuruh menyampaikan bahwasanya ada yang perlu dilengkapi. Berarti sekretaris menyampaikan. Kadang-kadang saat kawannya yang ngomong, itu kawan yang lain kan nggak menghargai. Ngomong, apalagi kan masih baru-baru belajar, kadang ketawa-ketawa, kawannya makin ketawa segala, ya kan, makin gak berani ngomong. Karena semalam ada di kelas sebelah sana, bapak perkenalan, ada yang berdiri gak berani ngomong. Kami lagi syuting. Yang perlu saya cara belajar menyenangkan. Sepakat nggak? Nah, buat cara belajar menyenangkan. Jadi nanti gimana caranya kita belajar itu di kelas dengan siapa saja gurunya bisa menyenangkan. Karena kalau sudah mulai hatinya senang, pelajarannya itu akan mudah diterima dan terus diingat. Ya kan? Tadi apa yang mau disampaikan? Jelek-jelek katanya. Ini. Apa lagi? Apa? Wakil. Apa lagi kira-kira? Tak? Saudara? Sudah, banyak. Cek. Jam ketiga. Satu lagi, biar 20. Menjaga fasilitas sekolah. Masuknya
menjaga bukan ditungguinya. Ya, kita pakai fasilitas sekolah agar tetap awet. Bukan nanti dijaga, oh jaga meja, mejanya dijagain, begini-begini. Nanti jaga meja katanya kan. Tapi itu jadinya. Sudah. Nah, silakan duduk. Desi, boleh dibantu. Ini kesepakatan kelas kita. Bentar ya.